Oke, ini adalah masih tentang di mapping case, masih tetap di mapping case tentang pemetaan di dalam case. Ya, ini sekarang kita pakai algoritma set associative mapping, gitu ya. Ini sedikit berbeda dengan dua algoritma yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada direct dan asosiatif, yang sekarang adalah pengembangan dari keduanya sepertinya sih untuk mengakomodir dari kekurangan dari keduanya. Baik, kita lihat dulu. Seperti biasa, nanti apa yang akan ditaruh dalam case itu adalah word ya, dalam word. Kemudian nanti di set associative itu dia akan memori, alamat main memori akan dibagi menjadi W, bit LSB-nya, S dari MSB-nya, most significant bit, dan dia akan diambil dari R bit sebagai penanda barisnya, set dan case-nya, set case-nya itu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita jika contohnya adalah nanti kita punya 24 bit, maka yang dipetakan dalam case dengan menggunakan set asosiatif itu adalah tag-nya 9, setnya 13, word-nya adalah 2. Ini yang perlu diingat di sini asosiatif tidak menggunakan line namun menggunakan set ya. Dia menggunakan set. Di mana nanti setnya nanti bisa ada 2 sebenarnya nanti kita bahas nanti. Kemudian 2 bitnya untuk word, 22 bitnya untuk pengenal atau divider, 9 tags dan untuk set number. Jadi ada 2 pengenal sebenarnya di sini ya. Ada 2 pengenal di sini. Yaitu tagnya itu sendiri dan set number ya. Begitu. Oke, lanjut. Secara visual nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi jumlah word ini adalah masuk dari awal sampai akhir dari blok pengiriman RAM-nya. Kemudian set itu nanti adalah di tengah ini ya, jadi penanda dia ya, dari di mana tag-nya nanti sebagai satu baris dia punya satu set, punya tag, punya data, satu set, punya data. Dan ini adalah disebut sebagai two ways, atau dua jalur yang berbeda di tempat yang sama. Jadi barisnya seperti itu ada di dalam set ini semua ya. Tag-nya akan dipakai menggunakan 9 bit. Ini jika ingat ya, ini jika masih 24 bit ya. Ini untuk 24 bit. Jadi angka-angka ini adalah 24 bit 9, 13, 2. Nah, itu untuk 24 bit ya, bukan bukan untuk yang lain. Oke, secara cara kerjanya memang seperti ini ya. Jadi first blocknya nanti akan di satu barisnya ini nanti dikirimkan dalam banyak bloknya ya, di tagnya nih banyak semuanya. Dan jadi bisa jadi dia ada di tag yang sama ya, di WW pertama dan di W kedua. Jadi dari W ini case memori yang pertama, W pertama, dan ini adalah yang W yang per ke K gitu ya. Jadi case-nya sebutnya seperti itu. Jadi semuanya ditaruh masing-masing jalurnya seperti itu. Nah, misalnya bagaimana? Nah, ini dia. Jadi dalam dalam KW, dalam setnya itu tadi tetap tag sebagai awalan, jadi untuk dikomparasi. Namun untuk pengomparannya itu yang dilakukan adalah bukan semuanya tag langsung jika asosiatif kan semua tag langsung di compare di sini untuk dicek. Namun jika di direct mapping dia satu persatu tagnya dicek karena dia satu satu tempat satu tag gitu ya, satu blok. Namun di sini tidak, dia akan dicek tapi berdasarkan dengan setnya, dan dalam satu set itu ada banyak blok, ada beberapa blok gitu ya. Nah, ada beberapa. Jadi dalam satu set dia akan mengcompare dalam satu set. Jika dalam satu set ini ada, maka disebut sebagai hit, datanya langsung diambil. Namun jika dia tidak ada, maka data itu akan langsung diambil kepada main memory yang sebenarnya kemarin ya, sama seperti semuanya. Namun di sini yang membedakan adalah cara untuk mengambil datanya atau memperbandingkan datanya. Jika kalau di direct mapping dia melakukannya one by one, satu satu per tagnya. Namun jika di asosiatif maka semua tag itu akan di-compare dalam satu sekali jalan gitu ya. Namun kalau di dalam set asosiatif, dalam cara dengan set asosiatif, maka dia ceknya adalah per 4 atau per satu setnya. Jadi satu setnya bisa jadi beberapa tag. Jadi tidak semua yang ada di dalam di cek gitu ya. Ini untuk menghemat waktu sih sebenarnya. Karena semakin besar nanti juga semakin efektif lagi. Jadi seperti itu.
Oke, lanjut. Ini faktanya, panjang alamat adalah set plus word ya, dalam bit. Ingat, masih dalam bentuk bits. Ini ya. Besar bloknya 2 /W dan seterusnya. Ini Anda bisa nanti lihat di beberapa literatur yang bisa Anda baca di, di kelas Anda ya. Ingat ya, set asosiatif ada mapping adalah setiap blok terpetakan bebas kemana saja dalam satu set. Jadi jika dalam satu setnya ada 5, berarti dia bisa aja dia masuk ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bisa nomor 4, nomor 2 saja, itu bisa. Sehingga hanya mengenal tag, set, dan word aja. Jadi line-nya itu nanti akan masuk ke dalam setnya itu sendiri sebenarnya. Jadi ada bisa kemana aja. Jadi nggak dalam satu blok itu sendiri, tapi bisa kemana aja. Bisa nomor 2, nomor 3 dalam satu setnya. Oke, begitu ya. Nah, kita lanjut ke ini contoh soal, ya. Ini contoh soalnya. Soalnya adalah jika saya menggunakan two way, ya, 2 jalur, ya, kita menggunakan bisa nggak bisa pakai nggak 2 jalur? Ya bisa jadi, ya. Oke, kita lanjut aja. RAM-nya sebesar 512. Kemudian case-nya 128. Ini mirip nih sama yang soal kemarin dan bloknya adalah 8 byte. Gitu ya. Nah, yang membedakan di sini ini ada two way setnya itu dipetakan dari ini datanya. Nah, ini datanya ya. Bacanya dari sebelah sini. Bacanya dari sebelah sini. Ya. Yang most significant bit ini LSB ya. Semoga saya tidak kebalik nih ceritanya. Ya, dari 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1. Nah, gitu ya. Oke, apa yang kita mau bahas? Karena dia pakainya set asosiatif, maka kita diketahui dulu memorinya 2512. Case-nya 128. Bloknya 8 MB. Sorry, 8 byte ya. Yang ditanya adalah tag-nya, set-nya dan word-nya. Karena kita pakainya set asosiatif. Cuma ada 3 dia. Set, word ya. Tag, set, word. Nah, ini RAM memorinya segini, case-nya 128, bloknya 8 byte. Nah, dah. Kita lanjut. Kita bahas. Karena kita udah tahu ya, kalau kita mau memetakan berarti pakainya bit ya. Jadi memetakan bit. Jadi bagaimana cara memetakannya? RAM memorinya. Nah, memorinya yang dipunya adalah 512. Lalu seperti biasa satuannya kita keluarkan dulu ya, kemudian dengan angkanya yang pertama ya. Untuk megabyte itu adalah 2/20. 2/20 ini itu sama dengan 1 juta. 2/9, ini 2/9 ini adalah 512. Nah, 1 juta ini 2/20 adalah mewakili dari satuan dari megabyte. Ya, megabyte seperti itu. Megabyte segitu, iya. Kita turunkan. Jika megabyte diturunkan menjadi kilobyte. Kilobyte itu adalah per 1000. Per kilobyte, ya. Kilobyte berarti per 1000. 10, 2, 4. Nah, 1024. Oke. Nah, kita lanjut dulu. 20/29 akhirnya 2/20 dan kali 2/9. Sini adalah 2/29. Ini perkalian. Nah, gampang ya, di perkalian sederhana. Kemudian hasilnya adalah yang tanya kan bitnya. Ya udah, ambil aja pangkatnya. Sederhananya sih seperti itu. Ini dah. Angkanya adalah hasilnya adalah 29 bit. Jadi kita punya alamat 29 bit totalnya. Oke, kita ngecek dulu bloknya ya. Kita ngecek dulu bloknya. Kita ngecek dulu bloknya. Ya, oke. Satu bloknya tadi adalah 8 byte ya, byte ya. Maka byte itu didapat dari 3, 2/3. Maka yang jadi bitnya adalah 3 bit. Ingat, satu lagi kita pakainya adalah bit ya, bit, bukan satuan yang lain. Kita pakainya bit karena yang disimpan adalah 01, 01, 01 dan seterusnya. Oke, lanjut. Kita cari line-nya. Nah, line-nya itu didapat dari case dibagi dengan blok. Kita tahu sudah case-nya tadi adalah 128 dibagi dengan 8 byte, satu bloknya.
Oke, karena hasilnya adalah 16K. 16K itu karena kita mau mencari dalam bit, maka kita pisah lagi menjadi bit. Kita cek lagi. Ya. Karena ini adalah set asosiatif, maka ada two way yang tadi disebutkan tadi, ada two way, ada dua ya. Ada soalnya tadi ada two way, ada dua jalur, maka besaran setnya yang di sini yang kita pakai line-nya tadi dibagi untuk 2 kali. Jadi line itu tadi adalah di dalam adalah setnya. Nah, setnya tadi dapatnya adalah 16K baru dibagi 2 way. Karena apa? Soalnya menggunakan two way. Ya, dia pakainya 2 way. Maka hasilnya 8K. Nah, karena satuannya masih K. Ini kan kilobyte, Pak. Ini ya byte. Iya, 8 kilobyte. 128 kilobyte dibagi dengan 8 byte. Hasilnya adalah 16 kilo line. Ya, ini line. Oke. Oke, sekarang two way ya. Karena udah pakai two way maka 8. Baru setelah itu kita turunkan. Nah, karena kita mau cari setnya. 2/10 kena K nih. K itu berarti 1024 ya. 1024 tadi. 1024. Nah, ini 1024 maka kita bisa lihat 2/3 itu 8, perkaliannya hasilnya adalah 2/13. Yang diambil adalah pangkatnya saja gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi besar tak memorinya adalah berapa? Nah, taknya tinggal kita ambil dari hasil yang sudah kita hitung. Pertama, memori, lebar word-nya, dan ukuran lainnya. Nah, setelah itu ketahuan deh 29 ukuran word memorinya. Line yang kita pakai mau 13, yaitu pakai sebagai W-nya. Kemudian ya wordnya adalah 3 tadi ya, wordnya 3, ini wordnya 3 bit. Kemudian lainnya adalah 13, hasilnya adalah 13 bit. Berarti taknya itu adalah 13 bit. Oke, sampai sini udah jelas sepertinya. Kita lanjut ke kesimpulan. Taknya adalah 13, setnya 13, dan wordnya adalah 3. Kemudian jangan lupa, tadi di dalamnya ada data yang diminta kan. Karena datanya adalah seperti berikut. Maka kita pisah-pisah dulu. Kita lihat tadi, word-nya berapa? Word-nya adalah jadi 3. Maka kita tandain 3. Kemudian setnya adalah 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selesai. Nah, sini selanjutnya adalah taknya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasti ini 13. Ya. Ini 13, ini 13, ini 3. Nah, ini 13, ini 13. Ya. Nah, setelah itu kita pilah-pilah karena kita menggunakan apa namanya untuk binary ya. Untuk binary kita bisa baca nih satu-satu. Taksnya 0, 1-1, dibagi 1-1, 1-1 dan 0 ya. Untuk memindai ini ya. Setelah itu ditambahkan lagi kan 4, 4, 12, 61, 13. Selesai. Berarti ada pemisah di sini. 4, 4, 4, 1 gitu ya. Jadi T-nya adalah 1, 2, 3, 4. Didapat dari mana? Ini 1 jika nilainya 1 adalah 1, jika 0010 adalah 2, 0011 adalah 3, 0100 adalah 4. 0 adalah 0, 0101 adalah A, ini dalam heksa ya, ini dalam heksa. Oke, ini dalam heksa dan 0 dan seterusnya, word-nya adalah 0. Baik, S-nya adalah 0, 0 A, C, F dan word-nya adalah 0. T 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sampai sini. Bisa jadi. Ini dapat dari mana? Dari konversi dari heksa. Nah, karena kita heksa pakai 4 angka ya, 4 digit angka, jadi seperti ini. T, S, W 1, 2, 3, 4, 0, A, C, F. Dan word-nya adalah 0. Oke, sampai sini selesai. Terima kasih.